Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi baru dibahas di bimbelnya untuk rencana pembelian yang Zoom yang Pro ya, yang berbayar. Jadi supaya tidak pindah-pindah link seperti ini lagi. Atau kapan tapi realisasinya, tapi tadi sudah dibahas. Ada yang tanyakan dari nomor 1 sampai nomor 6. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada kita lanjut lagi ya. Ya, terus soal nomor 7. Elemennya adalah ini proses-proses pada makhluk hidup, subelemen transport dan pertukaran zat pada manusia, sirkulasi, respirasi, dan ekskresi, dan seterusnya ya. Diketahui soal nomor 7 adalah seorang pengemudi truk berusia 45 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas setelah kendaraan yang dikemudikannya tiba-tiba keluar jalur. Berdasarkan keterangan saksi, pengemudi terlihat mengantuk dan sempat memejamkan mata beberapa detik sebelum tabrakan terjadi. Riwayat medis menunjukkan dia sering terbangun di malam hari dengan nafas terengah-engah dan mendengkur keras. Pemeriksaan medis mengungkapkan adanya OSA ya, atau obstructive sleep apnea. Nah, hasil rekam EKG menunjukkan pola detak jantung yang tidak teratur. Yang ditanyakan adalah hubungan gejala yang dialami pengemudi dengan komplikasi yang muncul. Jadi obstructive sleep apnea itu adalah gangguan tidur ya, gangguan tidur. Salah satunya adalah disebabkan atau menyebabkan penyumbatan saluran nafas ketika tidur, sehingga kadar oksigen itu menurun. Nah, kondisi ini tentunya ketika kadar oksigen menurun, jantung itu akan bekerja lebih keras ya, karena dia mendapatkan perintah dari otak seolah-olah darah yang mengalir itu kurang gitu. Jadi oksigen ini kan dibawa ke seluruh tubuh ini kan oleh darah ya. Maka ketika kadar oksigen di darah itu menurun, otak itu menganggap, oh ini darahnya yang kurang. Ya, jadi detak jantungnya yang disuruh kerja lebih keras untuk memompa darah lebih banyak. Nah, kekurangan oksigen ini menyebabkan penderita mengalami kantuk berlebihan dan microsleep ya. Jadi microsleep itu tidur tapi kayak sesaat itu, tidur sebentar. Dan itu memang sangat berbahaya ya ketika dalam keadaan mengemudi. Jadi bukan hanya satu atau dua kali kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena microsleep. Jadi jangankan beberapa detik, 1 detik aja terkena microsleep itu sudah kalau misalkan mobilnya jalan kecepatan 120 kilometer per jam misalkan ya. Jadi misalnya mobilnya jalan kecepatan 120 kilometer per jam. Maka ini kalau kita rubah ke dalam detik, ini kan 120 dikali 3.600 per 1.000 ya. Kalau dijadikan meter per detik.
Balik ya, 1.000 per 3.600 ya. Ini ini katakanlah sepertiga, berarti sekitar 40 meteran. 1 detik. Jadi 1 detik itu kehilangan kendali sejarak 40 meter. Padahal rata-rata kalau di jalan tol misalkan, itu jarak antar mobil itu paling hanya 20 sampai 30 meter. Jadi kalau 1 detik microslip, maka kehilangan kendali sejauh 40 meter. Nah, kurang lebih sejauh 40 meter. Ini tentunya banyak yang bisa terjadi kemungkinannya ya. Apalagi kalau lalu lintasnya ramai. Jadi karena itu microslip ini cukup berbahaya ya. Nah, sebenarnya pemerintah juga sudah menyarankan untuk driver-driver seperti bis malam itu diadakan pemeriksaan kesehatan rutin gitu ya. Tapi ya gimana ya, namanya juga penghasilannya pas-pasan mungkin. Jadi mau rutin periksa juga nggak bisa ya. Ya, jadi itu yang di slip mania itu ya. Nah, sehingga jawabannya adalah A ya. D ini juga benar sebenarnya. Kekurangan oksigen saat tidur membuat pasien lebih jarang. Oh, enggak salah ya. Lebih jarang mengalami kantuk. Lebih sering ya, lebih sering mengalami kantuk seharusnya. Jadi jawabannya A ya. Betul nggak tulis? Jadi ini nomor 8 mengenai penyusun jaringan darah manusia. Jadi dari darah manusia itu ada yang gambar A, B, dan C ya. A, B, dan C. Untuk B dan C, ini adalah gambar dari leukosit dan trombosit. Jadi yang B itu adalah leukosit, yang C adalah trombosit. Kalau yang A itu hemoglobin ya. Leukosit dan trombosit. Kesamaannya yang ditanyakan menunjukkan persamaan komponen berlabel B dan C adalah ini kalau kita lihat bentuknya tidak beraturan ya. Bulat pipi ini adalah ini ya, hemoglobin. Dan diproduksi di sumsum tulang ya. Jadi leukosit dan trombosit itu diproduksi di sumsum tulang. Berbeda dengan hemoglobin. Kalau hemoglobin ini fungsinya untuk apa? Hemoglobin fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen ya. Jadi kalau hemoglobin, kalau yang tadi di sumsum tulang merah, hemoglobin juga sebenarnya, hemoglobin juga diproduksi di sumsum tulang merah, ya, tapi bentuknya aja yang berbeda. Kalau hemoglobin bentuknya teratur, dia bulat pipi ya. Sedangkan kalau yang tadi trombosit dan leukosit itu tidak teratur bentuknya. Oke. Nomor 9 berikutnya adalah mengenai pembekuan darah ya.
Jadi kalau misalkan ada yang terkena kater, tergores mengeluarkan darah, jika produksi trombokinase dalam murid tersebut berkurang secara signifikan, apa dampak yang terjadi? Sebelum itu kita harus tahu dulu trombokinase itu fungsinya apa. Ya. Trombokinase itu fungsinya adalah untuk mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, fungsinya, jadi ini fungsinya adalah mengubah protrombin menjadi trombin. Ya. Kemudian trombin ini yang berubah menjadi fibrinogen ya. Fibrinogen ini yang kemudian membantu pembekuan darah. Nah, berarti yang betul adalah ini ya, luka lambat menutup karena tidak dapat mencepat pengaktifan protrombin. Ini salah ya, ketika trombokinasenya berkurang, maka pasti akan lukanya semakin lama menutupnya. Ini juga benar. Jadi, yang dirubah menjadi benang fibrin itu memang vitamin K. Oh, mohon maaf saya ralat. Maksudnya vitamin K ini dia membantu untuk membentuk pembenangan fibrin, tetapi yang dirubah tetap trombin ini ya. Kalau mau ganti harus dihapus dulu. Baru bisa ganti. Ada yang pernah tahu penyakit hemofili? Kalau ini bicara pembekuan darah ya. Hemofili. Ada yang pernah dengar nggak penyakit hemofilia atau hemofili? Jadi penyakit hemofili ini adalah penyakit keturunan ya. Penyakit keturunan yang menyebabkan seseorang itu darahnya sulit membeku. Jadi ketika dia terkena kanker itu, maka meskipun diperban, apa, dikasih, ya dikasih plester apa itu dia tetap mengeluarkan darah. Dan itu lama biasanya. Kalau orang normal kan paling kalau kena kanker nggak sampai 1 jam sudah berhenti darahnya, paling setengah jam lah maksimal kalau kena kanker. Kalau yang orang-orang yang terkena penyakit hemofili itu bisa seharian dia mengeluarkan darah. Jadi kalau dia terkena sesuatu, ya harus cepet-cepet dibawa ke UGD karena takut kekurangan darah. Jangankan luka luar ya, kalau luka dalam itu misalkan dipukul ya, dipukul pakai benda tumpul. Itu kan sebenarnya di dalam tubuhnya juga mengalami luka kan, mengalami apa namanya perobekan jaringan kan. Nah, itu kalau orang biasa kan kalau dipukul itu mungkin hanya merah aja kalau ditampar katakanlah ya, ditampar ya. Kan mungkin hanya merah aja pipinya, kemudian meskipun bengkak, mungkin bengkaknya juga tidak lama ya. Tapi yang orang-orang hemofili itu jika misalkan ditampar itu bengkaknya bisa seminggu 2 minggu baru sembuh, kan bisa lebih ya. Jadi kenapa kok saya tahu? Karena sepupu saya dulu sudah almarhum itu terkena penyakit hemofili ini. Jadi
Penyakit hemofili ini salah satunya adalah eh, disebabkan oleh pernikahan dengan relatif atau kerabat yang agak dekat, ya. Misalkan sepupu dengan sepupu gitu misalkan ya. Ini resikonya akan semakin tinggi, resiko terkena penyakit hemofili. Sepupu saya sendiri itu orang tuanya itu yang kena sakit hemofili itu masih saudara, ya, masih sepupu. Jadi dia sepupu menikah dengan sepupu, kemudian memiliki anak dan anaknya terkena hemofili itu. Nah itu kalau di Islam dan juga di Jawa ya, itu kan sebenarnya kan ada larangan itu ya, enggak boleh ya. Di Islam juga ada ketentuannya yang boleh dinikahi, yang mana yang tidak boleh di mana. Nah, ternyata setelah ada ilmu kedokteran itu ternyata salah satu apa larangannya itu ya karena itu menghindari penyakit-penyakit keturunan. Jadi penyakit-penyakit keturunan seperti itu, seperti hemofili itu akan lebih mudah menyebar atau akan lebih mudah terkena jika menikah dengan yang masih ada hubungan darah. Ya entah itu sepupu, entah itu keponakan. Nah, jadi saudara sepupu saya itu dulu pernah waktu SMP itu ditendang oleh temannya ya di kakinya. Maka kemudian kakinya itu bengkak sampai hampir 3 bulan. Jadi dia 3 bulan tidak bisa jalan. Tuh, penyakit hemofili. Cuman kalau penyakit hemofili tidak ada hubungannya dengan, oh ada hubungannya dengan produksi trombokinase ini ya. Tetapi bukan karena trombokinasenya berkurang, hanya saja dia secara genetik. Oh, apa masih nge-lag suaranya dan gambarnya? Ini ada yang bilang gambar dan suaranya patah-patah. Ya, saya cek. Internetnya nggak ada masalah, bagus ya. Yang lain bagaimana? Apakah suaranya jelas? Karena kalau yang nggak jelas satu bisa jadi jelas, oke. Bisa jadi yang lain, yang Mbak, ini Mbak atau Mas ya? Saya kemarin beberapa kali ngajar salah menyebut Mbak dengan Mas, Mas dengan Mbak ini. Ini dari Sulawesi juga, sebagian atau semuanya dari Makassar. Oh ya, dari Makassar juga ya. Ya kemarin yang dari Makassar itu ada yang bernama Andi, namanya Andi Ivani itu ya. Ternyata perempuan itu ya, ternyata gelar ya Andi ya di Makassar. Saya beberapa kali manggil Mas Andi gitu, ternyata perempuan. Karena kalau di Jawa namanya Andi itu pasti perempuan, pasti laki-laki, ya. Oke, kita lanjut lagi. Seorang pria berusia 35 tahun sering mengalami sakit kepala, kaku pada tengkuk leher, nyeri dada, dan sesak nafas. Dokter menyarankan agar dia menjaga dan menurunkan kadar kolesterolnya. Hasil cek darahnya ini ada tekanan darah 190 per 120. Darah tinggi berarti ini ya. Karena normalnya adalah ini ya. Kemudian denyut jantungnya 98 dalam keadaan istirahat. Dan normalnya adalah 60 sampai 80 kali.
Kolesterolnya juga normalnya di bawah 100, dia 195. Sedangkan untuk kolesterol jenuhnya, high density-nya adalah kurang lebih sama dengan 60 ya. Itu 65 masih normal sebenarnya. Yang ditanyakan adalah aktivitas atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh pria tersebut selama beberapa tahun terakhir. Jadi yang bahaya itu LDL ya. Kalau LHDL ini tidak terlalu bahaya. Nah, sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan cepat saji sehingga kadar LDL meningkat. Ini ya, karena kadar LDL-nya meningkat cukup jauh ya. Normalnya di bawah 100, dia 195. Terkadang mengikuti kelas yoga dan meditasi sehingga LDL tetap tinggi. Nah ya, kalau ikut kelas yoga dan meditasi, kalau rutin, maka LDL-nya seharusnya rendah ya. Kemudian sering mengalami stres kerja dan kurang tidur kronis. Ini juga bisa menyebabkan mempengaruhi tekanan darah dan denyut jantung. Jadi kalau dilihat tekanan darahnya tidak normal, denyut jantungnya juga tidak normal. Maka kemungkinan yang sesuai adalah ini dengan ini ya. Pernyataan pertama dan pernyataan ketiga. Oke, kita lanjut lagi nomor 11. Pak Junedi, seorang kuli bangunan, bekerja tiada henti pada kondisi panas terik. Karena terlalu fokus bekerja, Pak Junedi kurang minum. Tiba-tiba Pak Junedi pingsan. Saat diperiksa, diketahui bahwa tubuhnya sangat tinggi, suhunya 40,5, kulit memerah, tidak berkeringat, dan denyut nadi cepat. Pak Junaidi dinyatakan mengalami heat stroke. Heat stroke ini serangan panas ya. Kalau kita lihat kemarin, ada yang suka nonton Piala Dunia kemarin. Di Piala Dunia itu ada aturan baru kemarin ya, ada namanya hydration break ya. Hydration break atau jeda untuk hidrasi. Nah, itu salah satunya untuk menghindari ini, heat stroke ini. Karena disinyalir waktu itu suhu di Amerika dan Kanada itu sedang tinggi-tingginya suhunya, sedang musim panas. Nah, karena itu akhirnya FIFA mengeluarkan kebijakan untuk ada hydration break-nya. Yang lihat sepak bola pasti tahu ya, hydration break-nya ada di pertengahan babak pertama dan pertengahan babak kedua. Dan memang eh, bukan sering ya, maksudnya ada beberapa kejadian pemain sepak bola itu mengalami heat stroke ini dan sampai meninggal pemainnya atau paling tidak cedera parah gitu ya. Apa penyebabnya? Nah, jadi keringat, salah satu fungsi keringat itu adalah untuk mengatur suhu tubuh. Ketika suhu tubuh kita meningkat, maka secara otomatis tubuh itu akan memerintahkan untuk mengeluarkan keringat untuk mendinginkan suhu tubuh. Ya, ini kalau di sini jawabannya seharusnya bisa dua ya. Kalau misalkan bisa pilih dua jawaban, maka untuk nomor ini bisa pilih yang A ini, dehidrasi ini membuat proses keringat terhenti, sehingga panas tidak dapat dikeluarkan secara efektif. Ini bisa, tetapi ini juga bisa meningkatkan aliran darah. Sorry, salah, salah, salah. Kalau meningkatkan kekentalan darah,
Ya, jadi dehidrasi itu salah satunya dia menyebabkan darah itu semakin kental. Nah, kalau kalian bayangkan cairan misalkan, cairan yang kental dengan cairan yang encer itu lebih mudah mengalir yang mana? Kan lebih mudah mengalir yang encer ya. Jadi dengan kinerja jantung yang sama, kalau darahnya lebih kental, maka akan lebih sulit mengalir. Karena dia lebih sulit mengalir, maka suhu tubuhnya akan naik ya. Ya, saya tadi membacanya meningkatkan saja ya, meningkatkan kekentalan darah yang justru menaikkan suhu tubuh ya. Jadi kurang cairan itu bisa meningkatkan kekentalan darah yang bisa menaikkan suhu tubuh. Jadi jawabannya A ya ini ya, dehidrasi ya. Ya, seorang pria bernama Pak Gito berusia 69 tahun. Ini kalau di bahasa Indonesia disebut pekun biasanya ya. Tapi bahasa ilmiahnya adalah Alzheimer ini. Jadi intinya ya ingatannya terganggu, bahkan tidak bisa mengingat bagaimana dia bisa sampai di pasar saat itu. Kemudian lupa nama keluarganya, namanya sendiri bahkan kadang lupa. Yang nanyakan apa hubungan penyakit Alzheimer dengan keadaan tersebut. Jadi ya dengan pikun tadi atau lupa tadi. Ya, jadi penyakit Alzheimer itu menyebabkan adanya penumpukan protein yang abnormal terjadi pada area hipotalamus sehingga mengakibatkan penurunan lingkatan ya, penurunan lingkatan baik nama maupun lokasi. Nah, penumpukan protein itu juga menghalangi komunikasi antar sel. Jadi protein yang tadi abnormal ini menumpuk sehingga dia juga mengalami apa menyebabkan apa namanya komunikasi antar neuron. Nah, komunikasi ini menyebabkan gangguan memori ya, karena kalau yang sarafnya komunikasi antar saraf terganggu, ya sama seperti tadi, kayak kita tadi eh, sinyalnya patah-patah gitu ya, gambarnya jadi patah-patah, suaranya jadi patah-patah, sehingga tidak terdengar jelas atau tidak terlihat dengan jelas. Nah, kalau sinyal di otak kita seperti itu, patah-patah, maka kita juga menangkap peristiwa, menangkap suatu kejadian juga akhirnya tidak jelas, karena itu dia tidak ingat ada di mana, kemudian berangkat dari mana, bahkan namanya siapa ya. Oh, penumpukannya pada hipokampus ya, kerusakannya di hipokampus bukan hipotalamus, sorry. Jadi yang betul adalah pernyataan pertama ini benar, pernyataan kedua juga benar. Kalau di Jawa, bukan di Jawa, Mas, di Indonesia maksudnya. Di Indonesia penyakit Alzheimer ini meskipun sampai saat ini masih belum ada obatnya, tetapi ada yang untuk memperlambat ya, memperlambat efeknya. Tapi kalau di Indonesia biasanya jarang diobati ya penyakit Alzheimer ini ya. Karena dianggap wajar. Oh, wis wajar, wis tua, wis pikun. Sudah tua, sudah pikun itu ya. Kan di Indonesia kan seperti itu kan. Jadi jarang sekali orang Indonesia yang berusia sekian, 69 tahun, kemudian dia pikun, itu dianggap sebagai penyakit itu jarang sekali kan. Dianggap wajar, sudah tua. Ya. Padahal itu aslinya adalah penyakit. Ya. Memang masih belum ada obatnya, belum ada obatnya untuk menyembuhkan. Tetapi ada obatnya untuk memperlambat efeknya.
Jadi Alzheimer ini lama-kelamaan dia bisa hilang ingatan total. Oke, ini lebih banyak ke soal-soal lain ya yang mengarah ke kedokteran ya, analisa penyakit dan yang lain sebagainya ya. Ya, Alika, seorang remaja berumur 12 tahun, selama 2 bulan terakhir mengalami beberapa gejala, sering buang air kecil, rasa haus yang berlebihan, mudah lapar, serta penurunan berat badan secara drastis. Gula darah puasanya 300 miligram per desiliter. Ini tinggi nih ya. Gula darah puasa itu kalau nggak salah maksimal 200 ya. Kemudian ada anti glutamik acid decarboxylase. Berarti autoimun dia ya. Dokter menjelaskan bahwa gejala diabetes tipe 1 mirip dengan tipe 2 yang lebih umum terjadi di masyarakat, tapi penyebabnya yang berbeda. Nah, yang nanyakan adalah mekanisme autoimun pada diabetes mellitus yang diderita Alika. Ya, di diabetes tipe 1, diabetes mellitus tipe 1, itu yang diserang adalah sistem imunnya. Sistem imun itu kan seharusnya menyerang penyakit ya. Akan tetapi, karena sistem imunnya mengalami gangguan, maka yang diserang adalah sel-sel di pankreas. Seperti kita ketahui bahwa sel di pankreas itu adalah sel untuk pembentukan insulin ya. Pankreas itu adalah untuk menghasilkan insulin. Nah, kalau dia diserang penghasil insulinnya, maka insulinnya akan berkurang ya. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu juga sama, biasanya bisa disebabkan oleh kerusakan pankreas, tapi biasa bukan karena faktor diserang sendiri oleh imunnya, sistem imunnya. Bisa jadi karena obesitas atau yang lainnya. Nah, itu pankreasnya bisa rusak sehingga tidak menghasilkan cukup insulin. Karena itu disebutkan di soal tadi diabetes tipe 1 yang mirip dengan diabetes tipe 2, tetapi penyebabnya berbeda. Nah, sistem imun yang menyerang apa? Sistem imun yang menyerang adalah ini ya. Jadi sel T sitotosik ini sistem imunnya. Dia menyerang sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Jadi autoimun itu seperti itu ya. Autoimun itu di mana sistem imun pada tubuh kita itu justru melawan sendiri, melawan tubuh kita sendiri gitu. Biasanya karena ada kelainan memang ya. Oke, kita sudah 1 jam lebih. Mohon maaf untuk malam ini saya hanya bisa maksimal 60 menit. Kalau biasanya saya biasa sampai 90 menit, tapi untuk malam ini hanya bisa 60 menit saja. Jadi eh, saya akhiri di sini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Untuk rekaman video nanti akan saya share ke Mbak Admin. Kalau memang diperlukan silakan diminta linknya ya. Jadi akan saya upload di YouTube. Silakan diminta linknya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap sehat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.